Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan selamat datang juga untuk para tamu ataupun pengunjung dan teman-teman semuanya. Oke, di siang hari ini ada rangkaian dari pameran Visualization ke-7, yaitu ada sosialisasi dari Binel Jatim. Iya ya Kak ya? Dari Binel Jatim. Nah, apa sih ini mau membicarakan apa sih itu Binel Jatim, bagaimana? Dan siapa saja kakak-kakaknya ini yang ada di sini bisa nanti memperkenalkannya secara langsung. Oke, untuk mempersingkat waktu saya serahkan langsung kepada tim yang mensosialisasikan tentang Binel Jatim ini. Kepadanya dipersilakan. Cek. Selamat datang teman-teman ke Jawa Timur, silakan. Selamat datang. Foto kursi 3 dah. Nah, tunggu dulu kamu. Oh, coba kursi ya. Cek. Selamat datang Pak Rio. Selamat datang Pak Krismon. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara sosialisasi Binel Jatim Kota Kabupaten ke 26. Ya, ini adalah sosialisasi di Kota Kabupaten ke-26. Jadi kita akan keliling ke 38 kota kabupaten se-Jawa Timur untuk mensosialisasikan tentang program-program di Binel Jatim ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dari DKV Unusida. Kami ucapkan juga selamat berpameran. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan Binel Jatim. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Dimitri sudah memberikan tempatnya untuk kegiatan pada sore hari ini. Ya, kehadiran kami di sini untuk memberikan informasi mengenai program-program yang sudah dijalankan dan akan dijalankan oleh Binel Jatim 9 untuk tema pada Binel Jatim ke-9 ini kami bertema Padang Rembugan. Nah, Padang Rembugan itu apa? Silakan Mas Komeng bisa menjelaskan. Oh ya, saya perkenalkan dulu di sini ada Dwiki Nugromukti atau Komeng, dia adalah Direktur Utama Binel Jatim. Lalu ada Mas Beni Widyo, Komeng dari Madiun, Beni Widyo dari Tulungagung, dia Direktur Artistik Binel Jatim. Saya Siska, saya dari Sidoarjo, saya Direktur Program. Rio. Iya. Rio dan Krismon perwakilan dari teman-teman Kota Timur yang menjadi Dewan Syuro Kurator di wilayah Sidoarjo, Surabaya, Kabupaten dan Kota Mojokerto. Oke, silakan untuk akan dijelaskan tentang apa sih tema Padang Rembugan itu apa? Silakan Mas. Ya, halo. Wah, mantep nih. Halo. Kenceng. Halo. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah datang dan ya dalam rangka sosialisasi ini kita pengen mengenalkan dan memberi informasi gitu tentang Binel Jatim dan bagaimana teman-teman nantinya bisa terlibat gitu. Ya, kalau ngomongin Binel Jatim itu Binel sebetulnya adalah kegiatan yang secara rutin 2 tahunan dilakukan, kegiatannya berskala Jawa Timur. Kegiatannya mulai dilakukan sekitaran tahun 2005, lalu secara gradual terjadi secara 2 tahunan gitu. Ya, dari sebetulnya kalau dari awal-awal tuh memang kegiatannya banyak memusat ya, maksudnya kegiatannya hanya di Surabaya gitu, ada satu pameran besar dan sebagainya, ngundang beberapa seniman dari Jawa Timur. Ya, dari ngundang-undang seniman dari Jawa Timur untuk berpameran bersama gitu. Tapi mulai yang tahun kemarin 2019 gitu kita mencoba untuk mengubah formatnya. Jadi formatnya tidak hanya pameran di satu tempat,
tapi kita pengen melakukan kerja-kerja lebih jauh untuk melakukan pemetaan terhadap potensi yang ada di Jawa Timur gitu. Kalau kita ngomongin potensi visualnya, tentu saja pasti tidak akan terwakilkan saat kita hanya membicarakan Surabaya atau Malang dan sebagainya, karena tempat-tempat lain itu juga juga jadi epicentrum kesenian gitu loh. Banyak kegiatan-kegiatan yang muncul, banyak gerakan yang terjadi dan sebagainya. Sangat sayang kalau nantinya hal-hal itu tidak tertangkap gitu. Jadi itulah akhirnya kita membuat polanya terdesentralisasi. Kita membuat kegiatan di banyak tempat, lalu berkolaborasi dengan banyak kelompok juga. Jadi ya itu yang diharapkan agar kegiatan yang kami lakukan jangkauannya bisa lebih luas dan pemetaan-pemetaan lebih lanjut terkait potensi kebudayaan dan kesenian kita juga bisa dapat dengan lebih komplit, mungkin seperti itu. Ya, untuk yang tema tahun ini adalah Padang Rembukan di Binel Jatim yang ke-9. Ya, yang 2021 ini udah masuk yang ke-9. Tema besarnya adalah Padang Rembukan, menimbang solidaritas, merawat kolektivitas. Jadi memang kata kunci yang kita gunakan adalah solidaritas dan kolektivitas gitu. Kenapa solidaritas, kenapa kolektivitas? Karena memang kalau kita ngomongin kolektivitas, bagaimana term-term kerja kolektivitas hari ini semakin mengemuka gitu. Bagaimana kita kita butuh teman atau kita butuh bekerja secara berkelompok untuk bisa melakukan kerja-kerja lebih jauh. Mungkin kalau kita kerja sendirian mungkin akan sangat lelah dan sebagainya, banyak effort yang harus dilakukan, tapi saat berkelompok dan berkolektif itu menjadi satu hal yang memang bisa dilakukan secara bersama-sama dan bisa berdampak bagi masing-masing orangnya. Ada satu kutipan menarik tuh, ya berkolektif membuat makmur, bukan membuat makmur ya, berkolektif itu dapat membuat anggota-anggotanya menjadi sejahtera, tapi terlebih dari itu apa yang dilakukan secara kolektif itu menjadi sebuah bentuk transenden bersama gitu. Jadi capaian-capaian untuk menuju ke sana dan sebagainya dalam pola-pola kerja kolektif itu sangat menarik dan memang isu-isu itu sedang mengemuka sekali hari ini gitu. Bagaimana akhirnya banyak kolektif bermunculan, banyak kelompok-kelompok dan sebagainya. Ya akhirnya kami juga menangkap itu, bagaimana akhirnya pola-pola kerja kesenian tidak hanya hari ini tidak dimaknai sebagai kerja-kerja tunggal atau kerja-kerja otonom gitu. Kerja-kerjanya lebih banyak dilakukan bersama dan sebagainya. Ya, terus kami juga mencoba untuk mengkaitkannya dengan isu hari ini, bagaimana akhirnya ada pandemi, lalu semua orang susah dan sebagainya. Bagaimana akhirnya di awal-awal pandemi kemarin kan sangat susah ya, maksudnya kita tidak boleh berpergian, saudara yang jauh tidak boleh menengok dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah kerja kolektivitasnya menjadi semakin kuat di tataran masyarakat gitu. Jadi saat kita masuk ke desa yang mungkin jarang bersosialisasi dan sebagainya, karena ada pandemi juga, ya akhirnya sistem kerjanya menjadi semakin merekat lagi. Banyak kerja-kerja kolektif yang muncul dan dilakukan bersama-sama. Itu menjadi poin yang sangat menarik gitu. Membaca bagaimana pola kolektivitas yang terjadi dan itu diaplikasikan di masyarakat dan itu dapat memperkuat solidaritas yang terjadi di antara masyarakatnya, semacam itu sih. Jadi kami memang membacanya bentuk-bentuk kolektivitas memang bukan hanya dimiliki oleh seni, tapi masyarakat juga sebetulnya melakukan kerja-kerja itu. Dan itu bukan suatu hal yang asing ya, satu hal yang memang umum sekali gitu untuk masyarakat. Apalagi di masyarakat pedesaan, bagaimana ada kerja bakti, bancaan dan sebagainya, itu adalah pola-pola kerja kolektivitas yang pengen kita bicarakan juga gitu. Iya, lebih lanjut lagi di pandemi kemarin juga banyak kolektif-kolektif seni yang akhirnya membuat sebuah kegiatan gitu untuk membantu sesamanya, seperti membagikan makanan, lalu menggalang dana dan mendistribusikan dan sebagainya. Ya, pola-pola kolektivitas seperti itu yang memang dilakukan dan berdampak untuk sekitarnya, itu menjadi hal yang menarik gitu untuk termnya dibicarakan dan sebagainya. Lantas dari dua hal itu kamu kemudian merangkainya menjadi satu tema, yaitu Padang Rembukan. Padang Rembukan itu bisa menjadi dua makna gitu, dimana diplesetin dari padang rembulan
satu waktu yang memang rembulan sedang terang-terangnya, ya pengen kegiatannya mencerahkan dan sebagainya. Tapi di sudut pandang lain kita juga memaknainya sebagai padang, sebagai tempat yang luas. Lalu kita bisa berkumpul bersama, membuat sebuah kegiatan, bernegosiasi, membicarakan sesuatu hal dan sebagainya. Jadi memang kita pengen sebetulnya Binel Jatim menjadi sebuah platform gitu, di mana kita bisa saling berkumpul, berkolaborasi, mengembangkan kerja-kerja artistik yang dilakukan teman-teman, lalu ya kita punya satu peta yang lengkap dan sebagainya, lalu kita bisa mendistribusikan informasi itu lebih jauh lagi. Jadi kurang lebih seperti itu sih, seperti itu untuk mendistribusikan, memetakan, mendistribusikan, dan lebih lanjut lagi kayak ya kerja Binel Jatim kenapa dia dilakukan 2 tahun adalah sebagai ajang untuk mempresentasikan capaian estetika dan wacana, hal itu bisa terpenuhi gitu dengan kerja-kerja yang kami lakukan. Ya mungkin kurang lebih kalau seputaran Jatim Binel seperti itu ya. Mungkin selanjutnya adalah tentang program-program yang sudah-sudah. Iya. Jadi kita kemarin itu ada di Januari, kita mulai di Juni sih, sampai Juni sampai nanti akan berakhir di saya buka enggak juga berakhir di tahun depan gitu dengan banyak programnya. Ya mungkin selanjutnya tentang program-program yang sudah kami lakukan bisa dijelaskan oleh Siska. Ya, terima kasih Mas Dwiki. Jadi itu tadi kita tentang kenapa mengambil tema Padang Rembukan, menimbang solidaritas, merayakan kolektivitas. Dan untuk program utama atau main event dari Binel Jatim 9, kami akan berlangsung selama 1 bulan di tanggal 19 November sampai 19 Desember di seluruh Jawa Timur. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, tidak lagi berpusat, kita menyebar di seluruh Jawa Timur, di kota kabupaten seluruh Jawa Timur. Oke, next. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, kita sudah melaksanakan program dari bulan Juni. Program awal yaitu bernama Pancarembuk yang berisikan kelas-kelas atau workshop. Itu ada 5 kelas. Yang pertama ada kelas legi kuratorial yang berlangsung pada bulan Juni. Terus kelas Kliwon yaitu kelas manajerial berlangsung sampai Juni sampai Juli. Lalu ada kelas PON publikasi, tentang publikasi berlangsung pada bulan Juli. Lalu ada kelas WAGE itu tentang Binel Jatim, tentang keseluruhan Binel Jatim, itu berlangsung pada Agustus. Lalu ada kelas residensi, nanti akan dijelaskan lebih detail. Untuk kelas residensi atau kelas pahing itu berlangsung Agustus sampai September. Setiap kelas ini terdiri dari 6 pertemuan secara daring, kecuali residensi ada yang hybrid, daring dan luring. Terus pertemuannya sekitar 150 menit sekali pertemuan, peserta rata-rata 20-an sampai 40-an per kelas, macam-macam. Jadi beda-beda, setiap kelas diikuti oleh peserta baik dari Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Dan peserta mengikuti kelas-kelas ini secara gratis, dan kita mengajak juga narasumber-narasumber sesuai dengan bidang materi yang diberikan. Seperti itu, seperti Ade Darmawan dari Ruang Rupa, ada Alia Swastika dari Yayasan Binel Jogja, ada Maya dari Goethe Institut Jerman, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kita mengajak narasumber-narasumber itu untuk memberikan materi sesuai dengan kelas-kelasnya masing-masing. Ya, setelah itu selanjutnya. Ya, kita sebelum sosialisasi tahap kedua, ini adalah sosialisasi tahap kedua, kita telah melakukan sosialisasi tahap pertama itu sebelum kelas-kelas tadi, yaitu sosialisasi di 17 kota pada April sampai Juni untuk menjelaskan tentang Pancarembuk dan tentang Binel Jatim itu, Binel Jatim 9 itu sendiri. Nah, ini adalah lanjutan sosialisasi kedua, dimulai dari Ponorogo ke kota kabupaten ke-18 sampai sekarang di Sidoarjo adalah kota kabupaten ke-26, dan kami masih akan berkeliling sampai kota ke-38 di seluruh Jawa Timur. Oke, next. Ya, ini adalah program-program juga yang sudah dikerjakan oleh teman-teman publikasi di Binel Jatim. Kami memiliki akun-akun sosmed yang cukup lengkap, teman-teman bisa mengakses
seluruh akun sosmed dan untuk mendapatkan informasi yang akurat, untuk informasi yang update. Kita punya Instagram @binaljatim ya. Jatim Bienal bukan Jatim? @Jatim Bienal, terus ada Twitter @Jatim Bienal, terus ada Facebook Jatim Bienal. Kita juga ada Spotify. Spotify itu kita punya program namanya Rembuk Rekam. Ini sudah ada 2 konten. Ada 2 konten, teman-teman bisa lihat di Spotify. Terus kita juga punya website resmi itu di jatimbinel.org. Teman-teman bisa membaca sekilas tentang Binel Jatim 8, program 2 tahun lalu 2019. Di situ juga terdiri dari ada 4 tulisan dari Dwiki tentang pola eksklusif Binel Jatim 8, terus dari saya tentang karnaval kebinekaan, terus dari Benny, dawa nih Ben gak ketok Ben. Terus ada tulisan yang baru simposium. Nah itu teman-teman bisa baca di jatimbinel.org untuk mengetahui juga sekilas tentang apa sih Binel Jatim program sebelumnya juga dan informasi-informasi lainnya gitu. Oke, mungkin next. Ya, ini adalah tadi yang melanjutkan dari kelas residensi, itu diikuti sekitar 24 peserta dari 12 kota. Mungkin Mas Benny mau menjelaskan tentang lokasi residensi dan peserta-pesertanya. Oke, jadi kan tadi ada kelas Pancarembuk tuh, Pancarembuk kan di kelas terakhir, di rembuk kelima itu rembuk Pahing residensi, itu kita bekerja sama dengan 7 ruang atau 7 kelompok atau 7 kolektif dari 7 kota yang berbeda di Jawa Timur. Nah itu ada pertama dari Bajra Warehouse Pasuruan, kemudian ada Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Kediri, tepatnya di Pare, kemudian ada Gulung Tukar dari Tulungagung, terus ada Kawitan Galeri itu dari Banyuwangi, terus ada teman-teman Kocoa Timur dan juga jadi tempat residensi. Kemudian ada Studio Prewangan itu di Tuban dan terakhir ada Sunsini di Malang. Nah, kemarin itu total ada 24 peserta dari 12 kota. Ada di luar Jawa Timur juga, ada teman-teman dari Pemalang, ada dari luar pulau bahkan dari Solo juga yang ikut di kelas residensi ini. Nah, itu nanti teman-teman sebenarnya proses Pancarembuk itu nanti juga sebenarnya jadi kayak seleksi awal juga, bukan seleksi sih, kayak penyaringan awal untuk program-program yang akan dilaksanakan di Bienal Jatim 9. Nah, bedanya apa sih Bienal Jatim 9 dengan Bienal lainnya di Indonesia mungkin atau Bienal Jatim sebelum 2011? Jadi bedanya nanti kami tidak semata-mata mengakomodir karya, tapi mengakomodir program atau ide-ide kegiatan yang teman-teman nanti akan diajukan di semua kota kabupaten di Jawa Timur. Itu kami akan mengakomodir itu. Jadi itu udah dimulai prosesnya di kelas-kelas. Jadi kelas-kelas kuratorial, manajerial itu juga sudah mulai dimunculkan ide-ide program. Nanti mau ada pameran apa, mau ada performance apa, mau ada riset atau diskusi tentang apa, itu sudah mulai dimunculkan di Pancarembuk kayak gitu. Terus di next dulu aja Mbak. Mbak. Ini terus tadi juga udah ada Spotify, udah ada website jatimbinel.org, kemudian kita juga ada lini penerbitan. Sebenarnya udah rilis 2 zin. Zin pertama ini terbit terang, pertama itu Marhabannya Rembukan, membicarakan tentang Bienal Jatimnya ke-9 ini, jadi konsepnya kayak gimana. Kemudian ada catatan dari 9 penjuru Jawa Timur juga, jadi kayak pemetaan awalnya dimulai di situ. Kemudian kemarin kita baru saja merilis hari Selasa kemarin itu merilis zin kedua, judulnya Pelataran Padang Rembukan. Nah, kan Pancarembuk itu dari 3 kelas awal itu formatnya sebenarnya kelas-kelas. Di situ juga tadi ada kuratorial, manajerial sama publikasi. Nah, kita merangkum itu menjadi 1 zin yang itu juga bisa teman akses secara gratis. Karena mungkin kemarin ada yang kelewatan infonya atau gimana, terus pengen tahu materinya apa aja di kelas-kelas itu ada dan bisa dilihat di zin yang kedua. Bisa diakses di jatimbinel.org kayak gitu. Kemudian nanti ada 2 zin lagi yang jadi rekapan juga. Zin ketiga nanti akan rilis di main event, kemudian zin keempat itu jadi kayak refleksinya Bienal Jatim 9. Kemudian kita ada agenda 2 buku. Buku pertama yaitu kumpulan tulisannya Lek Budi. Lek Budi ini penulis seni budaya dari Malang. Total ada 36 tulisan, yang 33 tulisannya itu dulu dimuat di majalah Saraswati.
Jadi banyak menceritakan, Ibu ini banyak mencatat tentang kegiatan di Jawa Timur. Terus ada satu buku lagi itu antologi tentang kolektivitas seni dan solidaritas. Di sini ntar ada 15 tulisan dari sekitar 17 penulis, ada yang joinan menulis satu artikel kayak gitu. Nah itu nanti akan juga dirilis ketika main event. Nah di tulisan ini nanti akan membahas tentang kolektif-kolektif, kerja-kerja kolektif yang pernah dilakukan. Kami juga mengundang teman-teman dari Makassar Biennale untuk menulis tentang kolektivitas seni dan solidaritas ini. Kemudian juga ada yang submit, itu ada dosen dari ITB juga submit, ada Pak Asmujo. Dia ada perspektif yang berbeda dan menarik karena dia tidak punya pengalaman berkolektif dan dia mencoba menulis tentang gimana praktik kolektif hari ini kayak gitu. Kemudian nanti di terakhir sebagai kayak penutupannya atau pasca main eventnya kami akan merilis namanya post event katalog. Itu akan merangkum semua kegiatan yang terlaksana di Biennale Jatim dari dari kemarin Pancarembuk sampai semua kegiatan di main event. Gitu. Terus next. Nah untuk mewadahi 38 kota dan kabupaten, kami membagi 38 kota kabupaten itu menjadi 9 wilayah. Ini sebenarnya bukan untuk mengkotak-kotakan lagi, tapi lebih untuk mempermudah gimana jalur komunikasinya antara teman-teman di Panitia Biennale Jatim dan teman-teman di kota-kota yang sebanyak 38 kota kabupaten itu. Kita membaginya menjadi 9 wilayah. Jadi untuk wilayah Surabaya, Gresik, terus Sidoarjo, terus Mojokerto, kota kabupaten itu Dewan Suro kuratornya adalah teman-teman dari Kecoak Timur. Nanti akan teman-teman berkenalan langsung dengan mereka juga. Jadi nanti kenapa dibagi kayak gini? Nanti kami juga akan apa ya istilahnya nanti akan dijelaskan lebih detail di open call. Tapi nanti kayak program-programnya sebelum nanti teman-teman submit atau mengusulkan ide programnya bisa untuk komunikasi dulu dengan teman-teman Dewan Suronya yaitu di Kecoak Timur kayak gitu. Kemudian nanti pada prosesnya juga kami tidak akan membuat satu kegiatan terpusat, kegiatan sangat utama itu karena semua kegiatan yang terlaksana di Biennale Jatim 9 nanti di 19 November sampai 10 Desember itu adalah kegiatan utama. Tapi kami akan merencanakan kayak pembukaan dan penutupannya. Pembukaannya nanti ada di Banyuwangi, kemudian akan berjalan dari timur ke barat, itu nanti penutupannya di Magetan. Jadi nanti akan flow-nya seperti apa, nanti akan ada informasinya tentang jadwal-jadwalnya. Yang pasti kita bagi seperti ini untuk mempermudah jalur komunikasinya, kayak gitu. Kemudian next mungkin nanti ini open call program bisa dijelaskan oleh teman-teman Kecoak Timur. Mungkin bisa dijelaskan tentang Dewan Suro Kurator itu lebih detailnya. Mungkin teman-teman kalau misalkan punya kurator terus bedanya apa dengan Dewan Suro Kurator itu apa kayak gitu. Oke, terus kan tadi mungkin sebelum itu poinnya adalah kegiatannya sangat beragam yang bisa diajukan. Tidak cuma pameran, tapi pameran tentu boleh. Pameran tunggal, pameran kelompok, kemudian mau mengajukan performance, mau mengajukan mural bareng atau gimana, terus mau pameran desain juga bisa, kemudian mau mengajukan menerbitkan zin juga bisa, mau mengajukan riset, talk show, workshop, misalnya mau workshop menulis, workshop membuat gerabah, itu juga bisa diajukan. Nah misalnya pameran, atau bentuk-bentuk misalnya performance, misalnya perlu penulis atau perlu kurator, nanti teman-teman bisa meminta bantuan dari teman-teman dari Suro Kurator, atau misal pun sudah punya kurator sendiri atau mau mengajukan kurator sendiri juga boleh, nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman Dewan Suro Kurator. Jadi tidak otomatis teman-teman dari Suro Kurator akan jadi kurator dari kegiatan yang teman-teman ajukan, tapi bisa jadi opsi. Jadi misalnya mau mengajukan lainnya itu bisa, tapi kan karena nanti Dewan Suro Kurator akan mengkomunikasikan banyak kegiatan. Jadi misalnya teman-teman sendiri punya kurator sendiri atau punya penulis sendiri, itu nanti bakal bekerja sama atau berkomunikasi dengan Dewan Suro Kurator yaitu si Kecoak Timur ini. Itu sih mungkin infonya. Nah detailnya silahkan untuk open call programnya bisa dijelaskan oleh teman-teman Kecoak Timur. Silakan. Ya silakan teman-teman Kecoak Timur. Halo semuanya. Oke, perkenalkan kami nama saya Muhammad Krismona Wijaya dan teman saya Rio, Ya. dan kami dari kolektif Kecoak Timur. Dari basecamp kami sebenarnya ada di daerah Gresik atau tepatnya di daerah Ndriyorejo. Nah, dari kesempatan ini kita bekerja sama dengan Biennale Jatim ke-9 ya. Sembilan. Sembilan Ya. di agenda ini
kami sebelumnya menjadi salah satu tempat residensi dalam program Rembuk Pahing Residensi, dan kali ini kita juga dipasrahi sebagai Dewan Syuro atau Dewan Kurator. Nah, di sini tugas kita menjadi jembatan bagi teman-teman yang ada di daerah Sidoarjo, khususnya yang nantinya ingin mengusulkan kegiatan atau mengusulkan program yang nantinya akan di open call-kan atau diikutsertakan di Biennale Jatim kali ini. Nah, untuk masa open call-nya ini ada, teman-teman bisa lihat di mulai 13 September tanggal 13 September sampai tanggal 13 Oktober. Nah, jadi ketika open call program ini kami akan juga mencoba memetakan. Jadi kita tidak mesti menunggu program yang akan masuk. Jadi nanti dari teman-teman ke Jawa Timur akan mencoba memetakan dari beberapa wilayah di empat kota itu tadi, Mon, ya. Kita coba mengamati dari beberapa wilayah di 4 kota itu bagaimana sih potensi-potensi yang ada, dan nanti dari 4 kota dari teman-teman terutama di Sidoarjo bisa konsultasi mengenai kegiatan ataupun proyeknya kayak gitu ya. Ya, benar sekali kata Mas Rio. Nah, jadi pasti kita akan nyoba lagi untuk ibaratnya di mana saja di Sidoarjo ini kolektif-kolektif atau seniman yang aktif atau seniman yang kemarin atau tahun lalu juga ikut di Biennale Jatim juga. Jadi kita bakal berkunjung atau tepatnya lebih memetakan lagi, benar kata Mas Rio tadi. Nah, untuk main eventnya kita akan dilaksanakan pada 19 November sampai 19 Desember. Nah, ini teman-teman bisa dimulai di antara 19 November sampai Desember ini untuk openingnya. Enggak harus di tanggal 19-nya ya. Jadi untuk kegiatannya yang di-open-call-kan ya di antara tanggal 19 November sampai 19 Desember. Nah, itu sih yang bisa kami sampaikan dari Dewan Syuro. Oke, terima kasih teman-teman ke Jawa Timur. Nah, ini kita ada pegang aja. Oke, siap. Kita ada target minimal 80 kegiatan karena melihat dari Biennale Jatim ke-8 kemarin kita berlangsung dengan total ada 86 kegiatan, program kegiatan yang tersebar di seluruh kota kabupaten Jawa Timur, tapi nggak full di setiap kota kabupaten. Nah, harapannya yang di Biennale Jatim 9 ini di setiap kota kabupaten ada perwakilan program kegiatan didaftarkan. Nah, kita juga menyediakan subsidi untuk main event ini, program main event yaitu sebesar 138 juta yang nantinya akan dibagikan ke seluruh program yang terdaftar. Jadi kita akan tahu setiap program akan mendapatkan berapa, itu tergantung jumlah program-program yang sudah masuk. Baru nanti kita akan bicarakan bersama dengan pemilik program, dengan Dewan Syuro Kurator dan tim dari Biennale Jatim untuk pembagian program-program tersebut, subsidi dari program tersebut. Nah, di Biennale Jatim 9 ini kami mendapatkan dukungan dari Goethe Institut Jerman. Jadi seluruh anggaran dari Biennale Jatim ini sementara di cover oleh Goethe Institut Jerman karena kami masih belum mendapatkan dukungan dari Pemprov Jawa Timur, seperti itu. Itu perlu. Ya, kalau teman-teman mau mensponsori Unusida, mau mensponsori kampusnya bisa banget. Ya, kita bisa. Nanti akan logonya berjajar dengan Goethe Institut Jerman, seperti itu. Nah, seperti tadi udah dijelaskan oleh teman-teman ke Jawa Timur, nanti akan kita udah buka nih open call-nya. Kalian sudah bisa mendaftar. Kami udah buka open call-nya mulai 13 September sampai terakhir 13 Oktober ya. Jadi perlu diingat, jangan sampai terlewatkan. Kalian bisa download formnya, gampang banget, gak usah kirim proposal, tinggal ngisi-ngisi aja di bit.ly/BJI Calling, atau kalian bisa cek di Instagramnya @jatimbiennale atau di website jatimbiennale.org. Nah, itu kalian tinggal
isi-isi aja program atau kegiatan yang nanti kalian akan laksanakan. Tadi juga dijelaskan oleh Kecoa Timur. Nanti main eventnya adalah 1 bulan 19 November sampai 19 Desember. Kalian bisa menyelenggarakan di antara periode tersebut. Misalkan kalian mulainya sebelum 19 November, artinya harus ada tanggal 19 November itu harus kena gitu. Atau kalian mau melaksanakan lebih dari 19 Desember, tapi mulainya harus sebelum 19 Desember. Nah tadi juga udah dijelaskan oleh Benny bahwa kegiatannya beragam, kalian bisa mendaftarkan kegiatannya apa saja. Kalian bisa individu mau pameran tunggal atau mau kegiatan bersama berkelompok mahasiswa UKM apa terserah semuanya bisa didaftarkan seperti itu. Terus habis ya? Oh ya next. Udah tah? Oh habis. Oh udah ya. Nah dari 80 kegiatan kita juga punya simposium 9 penjuru. Itu juga tadi dijelaskan oleh Benny, kita akan opening di Banyuwangi tanggal 19 November. Nah ini, kita akan opening di Banyuwangi 19 November, lalu dilanjutkan langsung simposium 1 di Kota Banyuwangi itu, terus simposium 2 di antara Probolinggo, Lumajang atau Jember, terus simposium 3 tanggal 26 di antara kota Kabupaten Malang, Pasuruan dan Batu di antara kota kabupaten itu. Terus ada simposium keempat di antara nanti kita informasi lebih lanjutnya nanti akan diinformasikan kembali. Keempat ada di Blitar, Kediri, Jombang atau Nganjuk. Terus simposium kelima di antaranya nanti sekitar Surabaya atau Gresik atau Sidoarjo atau Mojokerto. Simposium 6 nanti di Pulau Madura, simposium 7 di antara Lamongan, Tuban atau Bojonegoro, simposium 8 nanti di antara Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo atau Pacitan, dan simposium 9 nanti akan berlangsung di antara Madiun, Ngawi atau Magetan, dan kita penutupan di Magetan. Tadi sudah dijelaskan dari timur ke barat seperti itu. Nah ini ada untuk detail-detailnya programnya nanti kita menyesuaikan dengan program-program yang didaftarkan dan nanti akan diinformasikan lebih lanjut di seluruh akun sosial media dan website dari Jatim Binel. Terus apa lagi? Ya itu sih mungkin untuk sementara ini kita bisa sharing, tanya jawab. Mungkin teman-teman yang sudah punya ide membuat program bisa di-sharingkan juga gitu untuk mau tanya-tanya lebih lanjut juga dipersilahkan. Oke. Harapan kami Sidoarjo yang tahun lalu lumayan ada beberapa kegiatan yang didaftarkan ke Jatim Binel 8. Jadi harapannya tahun ini juga kita Sidoarjo juga memberikan atau mengikuti Binel Jatim ke-9 juga tidak kalah banyak dari yang tahun lalu gitu dan lebih beragam seperti itu. Jadi kalian jangan lupa ikuti semua sosmed Binel Jatim karena program kita sangat banyak sekali dan bisa diikuti secara gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting dari BJIX. Dia ngomong apa ya lupa ya? Soal Oh ya. Oh ya, mungkin sedikit nambahin. Jadi nanti ketika kalaupun ada program ataupun kegiatan yang sama meskipun itu beda wilayah atau beda kota, nah nanti diupayakan dari tim BJX untuk mengkolaborasikan itu, kayak gitu ya Mbak ya? Ya misalkan nanti ada program-program yang memungkinkan untuk dikolaborasikan, misalkan kelompok A dan kelompok B nanti akan dibicarakan bersama dengan Dewan Suro Kurator, dengan tim Binel Jatim dan pemilik program apakah mau untuk digabungkan karena untuk efisiensi juga pembagian subsidi untuk program tersebut gitu kan, kayak gitu.
Ya aku nambahin dikit, kan biasanya kalau sebuah kegiatan lalu ada kuratornya dan sebagainya pasti yang dipikirkan adalah kegiatan-kegiatan yang seperti apa yang nantinya akan dipilih atau kegiatan seperti apa yang akhirnya nanti bisa masuk dan bekerja gitu, bekerja bersama-sama. Jadi sebetulnya dalam penyelenggaraan kali ini tuh kita juga melakukan eksperimentasi pola-pola ke kuratorial gitu. Bagaimana akhirnya kurator tidak sebagai selektor, tidak memilih, tapi sifatnya sebagai negosiator, sebagai teman curhat dan teman yang ngobrol gitu. Jadi skemanya nanti kalau teman-teman submit gitu, kalian punya kepikiran kegiatan apa dan sebagainya, itu kalian bisa submit. Lalu nanti data yang sudah masuk akan dibagikan ke Dewan Suro Kurator. Lalu Dewan Suro Kurator akan ngontak ke kalian kayak untuk mempertegas gitu, kalian apa yang mau dilakukan, senimannya siapa aja dan sebagainya. Jadi obrolan-obrolan yang dibangun itu memang kayak kami sebetulnya pengen ada obrolan untuk mempertajam apa yang kalian lakukan dan sebagainya, untuk melihat peluang-peluang apa juga sih yang bisa dikerjakan kembali gitu. Apakah cukup dengan kegiatan seperti itu atau perlu dikolaborasikan atau ditambahi, dikurangi dan sebagainya. Jadi memang pinginnya itu negosiasinya terus terjadi gitu. Lalu kalau ya seperti yang diomongin teman-teman tadi, ya sangat memungkinkan bahwasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang serupa nanti dikomunikasikan untuk dikolaborasikan dan sebagainya. Lalu kegiatan-kegiatan yang tidak dipilih, maksudnya yang ditolak itu adalah sebetulnya kegiatan atau penyelenggara yang susah diajak negosiasi. Jadi karena memang kita membangunnya adalah pengen melakukan negosiasi, jadi katakanlah ada sebuah kegiatan yang diajukan, lalu saat dia diajak ngobrol atau diajak untuk brainstorming lebih lanjut, mereka menolak, nggak mau, pokoknya kegiatanku seperti ini dan sebagainya. Lah pola-pola seperti itu mungkin akan kami tinggalkan lebih dahulu karena kita memang pengen membangun pola kuratorial yang lebih bernegosiasi lebih jauh gitu, kita ngobrol lebih jauh dan sebagainya. Iya sih mungkin jadi teman-teman nggak perlu takut gitu untuk submit atau untuk bikin apa yang aneh-aneh dan sebagainya, itu juga sangat diakomodir. Tinggal masukin aja, nanti akan dipertajam kembali dengan obrolan-obrolan yang akan dilakukan oleh Dewan Suro, lalu mungkin dengan tim artistik, direktur artistik, program dan sebagainya. Kita akan banyak obrolan ke sana gitu. Sebagai ilustrasi juga gitu, kayak Binel yang 2019 sebetulnya kan formatnya sama ya, semuanya bisa masuk dan sebagainya. Dan kayak ilustrasi kegiatan yang masuk tuh pameran ada, pameran tunggal, lalu kegiatan performance, terus kegiatan yang agak aneh-aneh gitu juga ada gitu. Kayak salah satunya kemarin itu kegiatan yang lumayan lucu itu menatap motor CB. Jadi yang dilakukan adalah di satu ruangan gitu, dia pameran, yang dipamerkan adalah motor CB ditaruh di dalam ruangan itu. Terus orang-orang yang datang diajaklah untuk nonton motor CB itu bareng-bareng. Ya duduk nonton motor CB dan sebagainya gitu. Tapi dia bisa merelasikan dengan konteks-konteks sosiopolitik yang ada di Nganjuk. Dia kan orang Nganjuk tuh. Lalu CB itu menjadi salah satu ikon yang Nganjuk. Banyak klub-klub dan sebagainya. Lalu dia menganalogikan kerusakan-kerusakan yang ada di motor CB pada situasi-situasi sosialnya, situasi geopolitik dan sebagainya. Jadi obrolannya sangat menarik. Jadi kegiatannya nggak perlu dibayangkan, wah aku harus bikin pameran yang wah dan sebagainya. Kegiatan yang ngawur pun atau kegiatan yang maksudnya bentuknya tidak harus megah dalam white cube gitu, itu juga bisa. Yang penting apa konteks yang dibicarakan itu memang kalian benar-benar paham apa yang mau dibicarakan dan sebagainya. Malah kemarin juga ada yang submit tentang kegiatan perjalanan. Jadi Krismon kemarin juga melakukan perjalanan, dia dari Surabaya ke Nganjuk, dia naik sepeda dan sebagainya. Jadi perjalanan itu menjadi sebuah karyanya dia juga. Ada juga salah satu seniman namanya Khairul Samhan, dia berjalan, proyeknya adalah berjalan dari Gresik ke Balai Kambang, ke Malang Utara. Jadi dia benar-benar cuma jalan aja, dan setiap dia jalan dia akan membuat artefak di beberapa titik, dan artefak itu kemudian di-upload di media sosialnya dan dibicarakan gitu. Ya jadi pola kegiatan yang bisa diajukan dan sebagainya, kalian benar-benar bisa main-main tuh
sama bentuk-bentuk artistik dan sebagainya, karena kita pengen tahu lebih jauh gitu. Apa sih yang sudah dilakukan, kegilaan apa sih yang muncul di benak teman-teman gitu. Karena memang kita nggak punya satu standar estetik gitu, katakanlah oh bentuknya pameran harus seperti ini dan sebagainya. Enggak, kami percaya bahwasanya eksplorasi teman-teman pasti akan sangat menarik gitu. Dan itu memang kami tunggu untuk muncul di dalam kegiatan-kegiatan yang akan diajukan ke Jatim Binel. Jadi nggak usah takut, kegiatan apapun bolehlah diajukan. Mungkin seperti itu sih sebagai ilustrasi gambaran beberapa kegiatan yang terjadi di kemarin. Yang bikin pameran beneran juga ada, pameran beneran, pameran gitu. Konvensional. Iya, pameran di satu ruang gitu-gitu. Iya. Ada yang pameran tunggal kemarin juga ada. Ada yang pameran di kamar, Iya, ada tuh proyek yang di kamar, kapanpun di dan rumah. dimanapun. Iya. Ya itu tuh Dirinya berangkat jadi dari karya. keresahan dia curhatnya mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dia bertemu seni, entah ngobrol dengan seni dan sebagainya. Akhirnya itu yang menjadi karyanya dia. Dalam beberapa hari itu ya wis itu dimunculkan sebagai sebagai bentuk karyanya, sebagai statement artistiknya gitu. Dan ya itu menjadi sangat menarik gitu memang saat bisa diobrolkan lebih lanjut. Apalagi kalau meminjam dari istilah Bang Af gitu yang sering ngomong memunculkan wajah kedua. Saat wajah keduanya bisa muncul dari isu-isu yang seperti itu pasti sangat menarik sih dan selayak banget. Iya, dan waktu itu dari pameran-pameran set spesifik, pameran-pameran konvensional, performance art dan lain-lain yang aneh-aneh itu kita sempat bikinkan diskusi juga ya di Surabaya, terkumpul sekitar 11 kegiatan ya, pelaku yang melakukan kegiatan non konvensional itu kita berdiskusi untuk mengetahui apa sih maksudnya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, nantinya kita juga akan melakukan diskusi-diskusi itu untuk teman-teman bercerita tentang program-program yang didaftarkan, yaitu melalui simposium tadi. Simposium 9 penjuru. Jadi mungkin tadi belum disampaikan dari program kegiatan yang didaftarkan harus ada satu delegasi yang nanti akan dikirimkan ke simposium. Yang nanti kotanya akan kita tentukan di antara 9 penjuru itu. Misalkan nanti di Sidoarjo, Surabaya, Gresik ini akan dipilih di Gresik misalkan. Nanti teman-teman dari pemilik program di 3 kota kabupaten itu akan ke Gresik. 4 ya sama Mojokerto ya, kayak gitu. Nanti akan ke Gresik misalkan kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau membuat program, nanti salah satu dari delegasinya minimal salah satu untuk dikirimkan untuk ngobrol tentang kegiatannya, untuk diskusi bareng dan menceritakan tentang kegiatan yang berlangsung atau yang sudah berlangsung, yang akan berlangsung atau yang sudah berlangsung. Kalau misalkan simposiumnya di awal kita kapan sih Jawa Timur? Misalkan simposium dulu tapi programnya belum berlangsung, jadi menceritakan program yang akan dikerjakan. Jika programnya sudah berlangsung, lalu simposium berarti menceritakan program yang sudah dikerjakan. Kurang lebih seperti itu. Dan nantinya seluruh dokumentasi, teman-teman juga harus punya pendokumentasian. Kita akan bekerja sama dengan teman-teman pemilik program untuk melampirkan dokumentasi baik berupa foto, video ataupun tulisan-tulisan mungkin media massa atau mungkin ada tulisan kuratorial sendiri atau dari dosennya mungkin atau apa kayak gitu nanti bisa dikumpulkan dilampirkan untuk nantinya kami akan buatkan katalog tadi untuk post event katalog dan setiap pemilik program akan mendapatkan satu katalog fisik nanti akan diberikan satu katalog fisik. Dan katalognya itu full warna dan pastinya akan lebih tebal daripada yang Binel Jatim ke-8 kemarin. Kalau Binel Jatim 8 kemarin kita melangsungkan program Binel Jatim 8 tanpa anggaran, tanpa sponsor dari pihak manapun, semua adalah swadaya masing-masing pemilik program dan kali ini Binel Jatim 9 sedikit dibantu oleh Goethe Institute dan kami berbagi secara transparan kita akan memberikan 138 juta untuk seluruh program dan teman-teman pemilik program nantinya juga akan mendapatkan katalog secara gratis seperti itu. Jadi mumpung ini ada sedikit dananya mungkin bisa buat beli lemper gitu jadi lumayan kan nanti teman-teman bisa daftarkan kegiatannya.
Ya mungkin itu ada yang mau tanya kali ya? Yuk silahkan yang mau bertanya yuk. Atau, Boleh. Oh iya, selamat datang Mas Obi dan calon istrinya. Ya. Mungkin kalian juga bisa bikin ini ya di Dimitri, mungkin juga mau Iya. tempatnya untuk dijadikan kegiatan yang didaftarkan ke program Bina juga bisa dipersilahkan. Kalian bisa bikin programnya mau sehari, mau sejam, mau seminggu, mau sebulan, bebas. Anggarannya nanti sama ya, rata ya untuk setiap program? Enggak, disesuaikan dari tiap-tiap program. Jadi Oke. anggarannya total tuh sebenarnya kita mau ngelihat kayak seberapa banyak dan perbedaan skala tiap programnya kayak gitu. Misalnya kan tentu nggak bisa kita nggak bisa ngasih subsidi sama, misalnya ada yang performance dan melibatkan satu orang aja atau satu dua orang aja dengan misalnya pameran yang melibatkan hampir 20-30 orang. Nah kita kan bisa ngelihat dari situnya juga. Tapi yang pasti teman-teman kalau misalnya bingung mau submit, sebenarnya ada dua opsi kan. Nanti bisa komunikasi dulu dengan Dewan Suro, PDKT dulu, ngobrol-ngobrol, kemudian submit, atau misalnya agak malu-malu, submit submit dulu aja, baru nanti akan di follow up sama teman-teman Dewan Suro. Jadi mana yang paling nyaman teman-teman lakukan, silakan dicoba, ngobrol dulu boleh, langsung submit dulu boleh, silakan dilakukan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, teman-teman juga bisa mencari sponsor sendiri juga boleh. Misalkan duitnya terlalu dikit nih dari Bela Jatim, mungkin mau cari sponsor sendiri, mencertakan logo-logonya sponsor itu di poster kalian sendiri juga bebas, seperti itu. Terus daftarnya kalau teman-teman udah buka linknya juga sangat gampang, nggak harus udah jadi bentuk proposal, tapi tinggal mengisi formulir Google Formulir kayak gitu. Ntar ada data personal yang standar, nama, alamat, nomor telepon dan lain-lain. Kemudian ada info kegiatan, itu yang pasti judul kegiatan, durasi kegiatan, lokasi kegiatan, terus deskripsi singkat kegiatan, itu kayak kegiatannya apa aja, siapa aja yang terlibat, dan nanti bisa ada kolom upload, misalnya mau mengunggah ilustrasi atau logo-logo, atau misalnya malah udah jadi proposal juga mau disampaikan juga boleh. Kemudian kayak kan kita ngasih subsidi nih, nggak bisa juga memenuhi semuanya pasti kan. Tapi bisa juga misalnya udah ada budgetingnya, sudah dibikin, coba-coba bikin budgeting, silakan diupload juga, bisa jadi pertimbangan kayak gitu. Itu sih nggak terlalu rumit, nggak harus proposal jadi. Ide dituliskan aja di formulir, submit, selesai. Ke submit lagi boleh. Jadi kayak mau coba-coba submit beberapa, coba silakan coba submit lah minta kayak sebanyak mungkin. Ntar Ya. akan dikomunikasikan. Tapi paling lambat tanggal 13 Oktober, jadi yang 13 lewat Oktober. dari tanggal 13 Oktober, jadi tidak kami masukkan ke list Yes, program. yes. Karena kalau misalkan Bina Jatim 8 kemarin yang nol anggaran dari panitia bisa mencapai 86 kegiatan, kemungkinan di tahun ini akan Membludak. sangat membludak gitu ya. Jadi kalau kalian mau gabung, jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja daftarkan dulu aja. Boleh. Gitu. Yuk silakan. Misalnya teman-teman Unusida ternyata udah ada program kerja nih di akhir tahun, mau bareng itu juga boleh banget tuh. Misalnya ada program barengan ternyata pas di November atau Desember awal-awal itu, terus oh ya sekalian aja jadi rangkaiannya Bina Jatim, boleh coba disubmit kayak gitu. Mungkin di sini sudah ada yang punya program. Mas Anggi mau cerita, katanya mau bikin program. Mau bikin program apa nih teman-teman guru-guru kesenian. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Monggo Mas Anggi. Gantian aja. Kenalan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Anggi dari Sidoarjo. Gini Mbak, untuk teman-teman guru, terutama guru seni budaya di Sidoarjo itu rencananya itu pengen ngadain kegiatan. Kegiatan itu ya bertujuannya untuk membangun atmosfer teman-teman seni budaya yang senior-senior itu juga pengen
kembali aktif untuk berpameran lagi. Kebetulan sudah terbentuk kelompok juga. Rencananya diaplikasikan sebagai peringatan Hari Guru. Insya Allah Hari Guru November ya. Insya Allah sekitar November. Nah itu kami rencananya juga mau mengajukan tentang proposal kami ke pihak tim Binil Jatim. Insya Allah segera kami kirim. Gitu aja sih Mbak. Pameran ya? Iya rencananya untuk pameran aja. Di mana? Rencananya di Sidoarjo sendiri sih, di Dakesda. Oke. Oke terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Anggi. Jadi nanti kalau udah bayar udah siap kan ya materinya dan lain-lain. Untuk materi insya Allah sudah siap. Jadi nanti tinggal ini aja nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari Kecamatan. Udah punya kurator sendiri belum sih? Belum ada sih. Oke. Kita Jadi cuma- bisa kalau misalkan punya kurator sendiri boleh. Kalau misalkan nggak ada nanti ngobrolnya sama Dibantu teman-teman. sama tim kurator dari teman Binil Jatim. dari Oke, siap. Dengan suruh kurator. Oke, siap, Mas. Oke gitu. Oke terima kasih ya Terima Mas Anggi kasih ya. Mbak, Jadi, sukses untuk Binil Jatim 9. Terima kasih. Sudah kayak marketing iki sono pembeli pertama dari Sidoarjo dari teman-teman MGMP, guru-guru yang ada di Sidoarjo itu menarik sekali sih. Jadi sangat variasinya beragam gitu, ada dari guru, kalau mau mahasiswa, dosen mungkin mau pameran dosen-dosen. Dosennya suruh pameran tuh. Kayak gitu. Kalian bisa pameran atau kegiatan apapun yang aneh-aneh tadi juga boleh. Kayak gitu. Terus apa lagi? Oh ya, kita juga punya merchandise tapi kita belum launchingkan mock up-nya. Kita akan punya beberapa merchandise Binil Jatim. Kalian juga bisa support untuk merchandise kita agar nanti sedikit keuntungannya bisa nanti untuk kita aplikasikan di program-program Binil Jatim ini. Kita punya t-shirt, kaos, kita punya tumbler, topi, terus apa lagi? Oh korek, kita juga punya korek nanti, jadi harganya murah dari 10.000 sampai 100.000 ke atas. Nah nanti kalian bisa cek. Terus untuk pemilik program kalau mau ikut berjualan merchandise Binil Jatim nanti kita kasih harga reseller dan keuntungannya bisa kalian ambil. Kayak gitu. Misalkan Mas Anggi nanti bikin pameran ke Dekesda mau jualan merchandise Binil Jatim, nanti kita bisa titipin nanti keuntungannya bisa diambil sama kalian kayak gitu. Jadi tapi harus payu, nggak payu kalau untung. Kayak gitu, jadi kita punya banyak, tadi kalian tinggal dititipin aja kayak gitu kalau mau. Itu sih, tadi makanya kalian harus jangan lupa follow Jatim Binel gitu, biar gak ketinggalan karena kita udah punya 5 kelas itu Sidoarjo cuma 2 orang yang ikut gitu. Sayang sekali bahkan yang ikut malah residensi dari Solo, Sumatera sana, atau saya ikut kelas malah dari Makassar, yang dari Jawa Timur ini malah sedikit gitu, sayang banget padahal kita gratis pematerinya. Alia Swastika, Ade Darmawan, Irwan Ahmed, lebih banyak dari non Jawa Timur malahan. Dan mereka aja mau support kita, memberikan ilmunya, memberikan pengetahuannya, pengalamannya secara gratis juga gitu. Jadi di awal kita memang programnya kita upayakan memang untuk kerjasama, karena kita baru dapat bantuan anggaran itu di bulan ini ya dari Goethe Institut Jerman, dan itu sebenarnya belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dari kegiatan Binil Jatim, makanya kita subsidinya sangat terbatas seperti itu. Jadi penjualan merchandise itu nanti juga akan menunjang untuk kegiatan ini, jadi teman-teman bisa juga support di situ sih. Kayak gitu. Ada lagi teman-teman Unisida sudah ada rencana kegiatan? Kalian akhir tahun ini ya UAS ya biasanya? Iya. Terus UAS kan pameran ya biasanya? Enggak? Nah itu kan bisa tahu ya. Langsung dibiayai langsung sama Binil Jatim. Iya, Woi. langsung aja di lobby dosennya lumayan. Karena kan nanti kalian, program kalian kan akan bergabung bersama seluruh program se-Jawa Timur dan masuk dalam pos katalog event. Nah nantinya pos katalog itu juga kami akan berikan ke IFAA, pengarsipan seni rupa yang ada di pengarsipan seni rupa Indonesia yang ada di Jogja. Jadi data-data itu nanti akan terarsipkan gitu. Gitu.
Ada lagi mungkin yang mau tanya teman-teman? Ya silakan Mas. Ya, Panjang tuh mic-nya. ya kan saya mau tanya ini tentang pameran. Kan saya agak sedikit tidak tahu tentang pameran itu ya. Pameran itu apa harus tentang karya kayak misalnya kayak punya punya kita gitu. Tentang apa itu katalog kayak gitu dan lain sebagainya. Dan apa yang harus dipersiapkan gitu. Oke, terima kasih. Mungkin tadi juga udah dijelaskan sama Dwiki ya, Heeh. Bahwa ada variasinya beragam banget. Kayak begini boleh, atau kalian sendiri jadi karyanya juga boleh. Kalau kalian ada anggaran, ada katalognya juga boleh. Kalau nggak ada anggaran, katalognya mau PDF, diakses lewat barcode atau Google Drive juga boleh. Jadi semampunya kalian gitu. Dan kalau malah jadi kesempatan juga teman-teman kalau mau belajar kayak pengelolaan pameran yang lebih rapi mungkin. Jadi ntar bisa, silakan pameran ini emang kayak lebih ke kayak pamer karya gitu ya. Bisa juga ntar mau ada kuratornya atau ada penulisnya bisa juga. Dan pamerannya karyanya bisa sangat beragam sih, bisa karya lukis atau fotografi. Terus atau misalnya ada yang suka main kerajinan, bikin kerajinan, bikin patung dari kayu atau dari olahan kerajinan lainnya, kriya-kriya lainnya bisa juga kayak gitu, 3 dimensi, 2 dimensi. Atau mau bikin penayangan film juga bisa juga dibikin kayak gitu. Terus sebenarnya kita juga sedang bekerja sama dengan teman-teman dari Malang, dari UM Malang juga. Jadi mereka sedang ada mata kuliah pameran sekarang. Terus nanti dari salah satu direktur artistik Agni itu juga dosen Malang itu. Kemudian misalnya nanti teman-teman perlu kolaborator nih untuk ngurusin pameran. Nanti bisa dapat bantuan dari teman-teman Malang itu juga yang mereka lagi menempuh mata kuliah pameran. Jadi kan sekalian belajar bareng gitu loh. Jadi kan sama-sama mereka juga lagi belajar, teman-teman juga belajar, bisa bikin pameran bareng. Terus nanti buat kedepannya gitu kan bisa bikin pameran sendiri kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih sebenarnya, bisa sangat beragam karya-karyanya. Dan polanya juga, pola kerja juga beragam. Bahkan misalnya mau pameran di ruang publik, itu juga bisa. Bikin pameran dengan publik, di luar ruangan, itu juga bisa banget sih. Bisa mengelola kayak gitu. Mungkin mau nambahin, mohon. Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin pameran juga kita kan sebenarnya di Biennale Jatim ini benar-benar membebaskan tentang temanya gitu kan ya. Dan dimanapun pameran itu dilaksanakan itu juga bebas banget gitu loh. Jadi secara konsep apa namanya kemasan atau nanti mungkin malah dibawa di suatu desa yang terpencil dan dibawa di satu rumah kosong atau gudang yang nantinya ada negosiasi dengan masyarakat secara langsung dan masyarakat di situ malah benar-benar merasakan dan ternyata seni nggak jauh juga ketika mereka harus ke kota gitu loh. Jadi banyak sekali yang hari ini kita ketika ngomongkan seni rupa banyak sekali konsep-konsep atau bentuk-bentuk bagaimana seni atau sebuah karya seni itu dihadirkan kayak gitu. Nah, itu sih dari saya kayak gitu. Mungkin nanti kalau masnya berkeinginan untuk membuat sebuah pameran nanti dari teman-teman Kecoak Timur bakal ngobrol lebih lanjut ke panjenengan khususnya dan nanti apa aja yang dibutuhkan nanti bisa konsultasi atau ngobrol dari sama teman-teman gitu kayak gitu sih. Oke. Apalagi ini Mas Ben atau teman-teman yang lain? Silahkan teman-teman. Ya mungkin sebelum sambil teman-teman mikir mau nanya apa, kita mau menginformasikan. Jadi kita juga ada program live, IG live, bisa Facebook live. Tapi malam ini ada diskusi daring, itu akan ada topik bahasanya tentang hoax dan judulnya hoax dan kembang biak informasi tidak akurat. Jadi bisa teman-teman tertarik tentang isu-isu hoax, isu-isu informasi kayak gitu bisa nanti jam 7 malam di IG Live-nya Jatim Biennale. Nanti akan ada pematerinya itu ada namanya Roni, dia dari lulusan S2 UGM, terus dia peneliti literasi dan penulis juga. Kemudian ada juga nanti yang akan ngobrol salah satu kurator dari Biennale Jatim yang ke-7,
Waktu itu Bina Jim yang ke-7 itu 2017 pamerannya di Taman Budaya di Galeri Prabangkara. Itu judulnya juga soal hoax, tepatnya World is a Hoax. Jadi itu nanti teman-teman misalnya berminat dan pengen tahu soal hoax dan gimana di Indonesia hoax itu, nanti silahkan join di live-nya Jatim Biennale, itu sih. Oh di sini juga ada teman kami, siapa? Dani, sing kemarin juga sempat ke kontrakan, ke base camp, jadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi dia punya konsep juga yang katanya mau disubmitkan juga bakal nanti ke Biennale Jatim. Nah mungkin Mas Dani bisa ke sini. Cerita-cerita dong. Jadi mungkin idenya atau apa namanya konsep dari Mas Dani ini jadi inspirasi dari teman-teman yang lain untuk membuat entah itu nanti program atau kegiatan kayak gitu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dani Septian dari Sidoarjo. Awalnya saya tidak mengenal sama sekali dunia seperti ini, seni-senian ataupun apa itu. Kebetulan saya punya teman-teman ke Jawa Timur. Makin kesini saya mulai terbawa arus mereka gitu. Terus Sampai anyut. iya. Terus waktu itu saya sempat aktif di salah satu organisasi mahasiswa di bidang kepecinta alaman. Karena terlalu fokus ke pecinta alaman, jadi lupa akan kuliah. Akhirnya saya pindah kuliah di seni salah satu di Surabaya. Gak usah disebut, nggak apa-apa. Arif Rahman Hakim melbu. Terus karena saya lihat teman-teman ada karya-karya Krismon, karya-karya Rio, terus yang lain, terus beberapa kali diajak datang di pameran, juga program-program lain dari Jawa Timur. Akhirnya saya kayak iri gitu loh. Kenapa saya nggak juga buat karya aja gitu. Akhirnya isu yang saya ambil itu tentang akses yang saya dapatkan kan lebih mudah kan Mapala. Karena kebanyakan stigma mengenai Mapala itu mungkin ya dari beberapa teman-teman, mereka yang tidur di kampus, jarang pulang, terus banyak yang nggak lulus, ya termasuk saya juga gitu. Akhirnya saya pengen nunjukkan gitu loh, progres Mapala di bidang lingkungan itu banyak. Terakhir kemarin saya ambil data di Himpas Sidoarjo, Umsida, mereka bahkan sudah 5 tahun itu rutin menanam mangrove setiap bulan. Awalnya mereka ditolak oleh beberapa petani tambak di sana, akhirnya beberapa terakhir ini malah mereka dikasih base camp. Karena mangrove-nya itu menjaga tambak mereka. Kalau air laut meninggi kan otomatis ikannya lepas semua sih. Dan fungsi mangrove kebanyakan nggak hanya itu aja, lebih kayak penahan abrasi segala macam, lebih lanjutnya. Terus akhirnya saya mau sedang melaksanakan riset ke Mapala-Mapala se-Surabaya, 20 Mapala target saya, tentang pendidikan konservasi mereka, pelatihan dan progres pergerakan mereka di lingkungan gitu. Nah hasilnya nanti kemarin itu ngobrol sama Gilang sama Krismon, mau bikin instalasi, cuma letak hitung-hitung maneng, nang mau kan nutut di waktu nih. Kalau lihat program ini kan, akhirnya sejalannya aja, terus entah nanti jadinya perform atau yang pasti outputnya nanti buku tentang hasil data yang tak olah tadi. Terus yang kedua entah perform, entah instalasi, itu nanti bisa saya bicarakan lebih lanjut gitu. Jadi isu yang benar-benar ngeselin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu menarik banget tuh, kayak sebenarnya 5 tahun yang lalu mungkin belum banyak sih obrolan soal karya-karya yang merespon soal ekologi, itu tuh masih belum banyak 5 tahun yang lalu. Bahkan sebenarnya karya tugas akhirku dulu tuh bahas soal naik gunung juga sebenarnya. Soal naik gunung, tapi aku kaitannya ketika itu isu yang paling dekat adalah soal Instagram. Soal pola-pola atau, bukan pola sih, lebih ke apa ya, kesamaan selera, jadi ngomongin selera waktu itu.
Tapi emang karena aku juga suka naik gunung, jadi aku ya yang paling deket aja yang ku bahas akhirnya untuk si tugas akhir. Tapi perbincangan soal ekologi itu menurutku akhirnya benar-benar banyak yang mulai ngomong atau mungkin baru 5 tahun terakhir. Jadi ada banyak jalurnya, jalur pangan, terus jalur kerusakan alam, terus soal hal itu juga menarik dengan misalnya akhirnya melibatkan mapala-mapala yang memang mungkin konservasi kayak gitu. Itu kan juga menarik untuk sebenarnya itu jadi proyek jangka panjang. Tapi prosesnya tuh bisa dilakukan di Bina Jatim misalnya. Gak usah selesai dulu, malah menurutku itu bakal panjang sih. Misalnya pas Bina Jatim jadi titik awal nih, ada riset awalnya selama 1 bulan, terus dipresentasikan di Bina Jatim, dilanjutin lagi. Siapa tahu kayak Bina Jatim berikutnya udah lebih matang, udah lebih jadi. Misalnya belum bisa dijadikan satu karya fisik atau misalnya mau bikin instalasi tapi kok masih belum ya, belum ketemu untuk apa sih yang mau dijadikan sebuah karya. Ya udah nggak harus jadi karya sebenarnya. Jadi Sebenarnya prosesnya tuh bisa hasil juga. risetnya juga bisa udah menjadi risetnya bentuk tuh itu bisa. tadi ya. Jadi misalnya nanti kan makanya nggak harus pameran, diskusi bisa, presentasi itu bisa. Jadi misalnya teman-teman yang residensi kemarin belum bisa bikin karya dulu karena masih belum selesai risetnya, presentasi aja proses. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Jadi memang kan kalau kita ngomongin seni rupa saat ini memang nggak melulu tentang soal karya fisik gitu kan. Memang berawalnya entah itu dari riset atau entah itu dari penelitian teman-teman yang nantinya bakal didistribusikan melalui presentasi atau buku, itu kan malah juga salah satu bentuk atau hasil dari mereka ya, pencarian mereka kayak Iya gitu. benar, itu kan sebenarnya masuknya ke proyek seni, jadi kayak submit untuk proyek seni menurutku. Jadi maksudnya di situ kita sempat bahas juga di kelas manajerial, waktu itu pematerinya ada Riyadus Salihin, itu dulu dia lulusan ITB dan ISBI. Dia sempat ngajar di Telkom, kemudian Gatari juga dari Kunci dan Bangku Dapan. Maksudnya ada poin penting dari bikin proyek seni